Yeah, minasan, welcome back again with Mr. K di sini. Let's go seru-seruan di One Piece lagi ya. Pada kesempatan kali ini ya, Mr. K mau membahas soal serba-serbi beraliansi dengan raksasa Elbaf. Mulai dari situasi yang terjadi sampai keuntungan yang didapatin. Namun sebelum itu ya, pastikan untuk like video ini karena itu penyemangat Mr. K berkonten, right? Semisal udah, kita langsung aja menuju ke pembahasannya, oke? Let's go. Situasi Elbaf dan aliansinya. Oke, situasi beraliansi dengan Elbaf sebenarnya bukan hal baru. Sudah ada beberapa upaya yang dilakuin agar dapat mendapati bantuan dari warga yang berisikan para raksasa ini. Namun yang paling terkenal setidaknya adalah dua Yonko, yaitu Shanks dan Big Mom. Kedua Yonko ini ada yang berhasil serta gagal. Buat Shanks kita udah lihat kalau mereka berhasil, tetapi Shanks sendiri sepertinya bukan sebagai penakluk, melainkan murni seperti aliansi semata. Ada kemungkinan perjanjian tertentu yang dilakuin Shanks dengan para raksasa Elbaf, atau memang ada satu momen yang mengubah pandangan raksasa Elbaf kepada Shanks. Soalnya kelihatan banget kan semisal Shanks begitu dihormati di sono. Shanks pun membalas dengan memberi perlindungan sebaik mungkin. Seperti halnya ia menghabisi Cat Pirates tanpa babi bu, karena tahu akan berdampak buruk ke depannya. Nah, yang agak memprihatinkan adalah Big Mom. Seperti biasa, Big Mom melakukan diplomasi berupa pernikahan politik ala-ala kerajaan abad pertengahan. Niatnya waktu itu Big Mom mau menjodohkan dengan salah satu anaknya bernama Lola, tapi sisanya kalian tahu sendiri kan, si Lola malah kabur. Pernikahan sekaligus diplomasi politik ini gagal dan hanya jadi mimpi belaka dari Big Mom. Big Mom masih bernafsu akan kekuatan suku raksasa sampai meminta Caesar dalam percobaan gigantifikasi. Malahan, Big Mom sangat sesumbar semisal ia berhasil membangun kerjasamanya dengan raksasa Elbaf. Siapapun dapat dikalahkan termasuk para Yonko. Menandakannya memang sepenting itu nilai kekuatan dari raksasa Elbaf. Semisal kita perhatikan situasi tersebut ya, maka kita bisa menebak juga ya, untuk timeline waktunya, sepertinya Big Mom lebih dulu mengajukan aliansi dengan raksasa Elbaf. Baru setelahnya Shanks yang ujung-ujungnya berhasil. So, ini jadi pertanda, bukan soal yang pertama hadir, tapi soal komitmennya. Oke, sampai situ aja sok bijaknya ya. Kini raksasa Elbaf lewat Giant Warrior Pirates secara terang-terangan mendukung Ace Crew. Mereka bahkan menyebut Luffy sebagai Sun God alias Sang Dewa Matahari. Chapter 1106 bisa dicek lah ya. Situasi aliansi ini jelas berbeda dengan Shanks ataupun Big Mom. Mereka murni melakukannya atas dasar sukarela. Seperti dengan menyebut Sun God, artinya ada nilai historis yang melekat pada raksasa Elbaf untuk segera membantu tanpa perjanjian atau ketentuan apapun. Gokil sih ini sih. Misalnya sendiri masih bingung, apakah dengan begini ya, aliansi Elbaf ke Shanks akan berakhir? Toh rasanya agak wagu kan suatu teritori di New World dapat menjalin aliansi oleh dua Yonko sekaligus. Apa perjanjian raksasa Elbaf dengan Shanks akan selesai semisal mereka telah menemukan Sun God yang mereka cari? Atau sebaliknya, ini akan menjadi jalan bagi Akagami Pirates dan SHP Crew memulai langkah bersama-sama? Kita lihat aja ke depannya, oke? Kekuatan raksasa Elbaf sangat luar biasa. Sekarang kita bahas berbagai keuntungan yang didapatkan seperti yang kita singgung dalam poin sebelumnya. Kekuatan raksasa Elbaf memang luar biasa. Satu raksasa doang ya, sebenarnya udah sanggup mengobrak-ngabrik seenggaknya satu kombi pasukan dengan mudah. Sekarang bayangin, ini sekampung. Bukan ya. 10 dikumpulin jadi satu. Fakta menarik lainnya adalah berbeda dengan kondisi sebelumnya, di mana raksasa Elbaf kala itu tidak punya komando, lantaran dua pemimpin Giant Warrior Pirates, Dory dan Brogy malah sibuk adu mekanik sampai bosan selama ratusan tahun lamanya. Sekarang, udah gak begitu, Dory dan Brogy kini udah satu pemikiran. Kembalinya Dory dan Brogy menandakan satu hal, comebacknya Giant Warrior Pirates ini jelas jadi alarm besar bagi seluruh dunia. Lantaran bajak laut ini adalah penguasa lautan tak terkalahkan pada 102 tahun yang lalu. Satu-satunya yang bisa menghambat kejayaan bajak laut ya cuman keegoisan Dory dan Brogy yang kesabarannya kayak tisu dibagi 102. Kini mereka dipersatukan. Belum jelas memang atau secara pasti gimana alasannya, siapa yang menang dalam duel ratusan tahun mereka. Namun mereka sepertinya menyadari Sun God telah kembali dan sudah menjadi tugas mereka untuk melindunginya. Wow, ketahanan Dory dan Brogy bertarung 100 tahun lebih sudah jadi bukti kegilaan mereka, Sejauh ini pun serangan mereka masih pukulan normal, belum yang dilapisi sepenuhnya oleh haki dan semacamnya lah ya. Karena kalau iya, kayaknya satu pulau beneran bisa dibikin rata, Memang paket lengkap lah, raksasa Elbaf ini pantas mereka dijuluki salah satu ras terkuat di dunia. Ingat kan saat Dory dan Brogy membuat bolong ikan mas raksasa, itu keren loh, Fisik berkali-kali lipat lebih hebat dari ras apapun, ditambah punya umur yang sangat panjang.
Keuntungan bertarung dalam jangka panjang bakal memudahkan dalam pertarungan. Kalian bisa lihat sendiri lah ya, raksasa Elbow di dekat-dekat ini ya, wakil admiral aja sepele buat Dory dan Brogy. Kekuatan mereka langsung membuat harga diri operasi pemusnah bernama Buster Call jadi gak ada apa-apanya. Sekedar jadi latihan para raksasa buat menghadapi musuh kuat yang sebenarnya. Kita cukup dibikin ketar-ketir lah, lantaran keempat Gorose lainnya ikutan disummon sama Bamba jelmaan Spider-Man jadi-jadian. Namun menurut Mr. K pribadi ya, ini gak perlu dipusingin. Objektif Luffy dan kawan-kawan adalah melarikan diri. Kekuatan Gear 5 dan bantuan dari Brogy menurut Mr. K sih lebih dari cukup untuk sekedar mengamankan situasi dan kabur dari sini, oke? Ditambah, kedatangan SHP Crew di Elbaf sedikit memberi nafas lega lah ya, karena akan lebih makin dilindungi oleh raksasa lainnya. Kita juga gak boleh lupa kalau masih ada New Giant Warrior Pirates yang dipimpin oleh Hazruddin. Mungkin mereka tak sekuat Dory dan Brogy, tapi tetap menjadi momok menakutkan bagi pasukan Marine sekalipun. Terus sesampainya di Elbaf dan membuat berbagai hal di sana, juga sama aja mencari masalah dengan Shanks. Maka ini akan jadi pertanyaan besar, apakah Marine dan pemerintah dunia bersiap menghadapi 3 kekuatan lautan besar sekalipun? Bajak lautnya para raksasa, SHP Crew dan Akagami no Shanks. Tentu clash-nya setiap kekuatan besar ini bakal kita tunggu banget ya rek. Jangan-jangan Battle Royale sebenarnya memang dipersiapkan di Elbaf. Ekit lagi pemanasan lah ya, alias choose the character. Wow, keren juga Mister ya. Oh ya, yang perlu jadi perhatian selanjutnya, Luffy dalam mode Gear 5 dapat berubah menjadi raksasa. Entah kenapa Mister kepikiran doang ya, akan ada sesuatu yang dapat Luffy serap semisal bertarung bersama raksasa yang sebenarnya, sehingga membuat penggunaan Gear 5 bisa lebih optimal. Kayaknya gitu sih, oke? Pengetahuan akan sejarah. Lalu yang gak kalah penting soal raksasa Elbaf adalah nilai historis mereka. Ini udah beberapa kali di-spill baik secara tersirat maupun terang-terangan. Raksasa Elbaf memiliki umur yang panjang, sehingga garis keturunan tertua mereka pasti mengetahui soal apa yang sebenarnya terjadi di Void Century. Secara tipis-tipis lah ya, bisa aja pengetahuan ini diturunkan namun tidak secara mutlak. Hal ini dibuktikan oleh satu momen di mana Dory dan Brogy langsung menyadari soal Sun God, yaitu adalah Luffy sendiri. Mereka langsung menepikan pertarungan 100 tahun dan memutuskan prioritas mana yang lebih penting. Kejadian tersebut menandakan ada hubungan historis raksasa Elbaf dengan Sun God Nika, Joy Boy, kerajaan kuno, ataupun Fate Century. Sayang belum terbuka semuanya, namun tetap tak menutup kemungkinan ya ada sesuatu yang akan didapatkan begitu sampai di Pulau Elbaf. Karena kita tahu sendiri kan, setiap rasa atau tempat yang terhubung dengan sejarah pasti seenggaknya ada yang tertinggal di sono. Entah itu poneglyph sampai senjata kuno, mungkin ya dalam kasus Elbaf lebih seperti cerita yang diturunkan dari generasi ke generasi, dan Elbaf selalu menjaga sesuatu yang bernilai sejarah. Maka dari itu ya, mereka langsung sigap begitu mengetahui apa yang terjadi di Ohara, di mana mereka mengevakuasi buku-buku yang masih bisa diselamatkan. Hasilnya, kini mereka jadi pulau kunci dalam mencari kepingan informasi One Piece. Wow. Bahkan keberadaan Saul di sana ya, Mr. K yakini memperkuat raksasa Elbaf dan hubungan mereka bersama sejarah masa lalu. Sebab itulah ya, mereka respect ke siapapun yang menjaganya, entah itu Dr. Vegapunk, Saul itu sendiri, termasuk Luffy yang mungkin selama ini mereka nanti. Mr. K yakin betul lah ya, seenggaknya akan ada fakta sejarah besar yang terungkap di Pulau Elbaf nanti rek. Fakta yang bahkan Shanks sampai rela menjaganya. Soal fakta apakah itu? Mari kita tunggu aja lah ya. Kesimpulannya ya, beraliansi dengan ras Elbaf memang sangat memberikan privilege mulai dari kekuatan, pengaruh, sejarah, dan pengetahuan. Suku Elbaf memiliki semuanya. Minusnya ya agak barbar dikit, tapi gak ngaruh lah ya. Oke, so menurut kalian gimana nih? Apalagi sih yang jadi titik penting aliansi dengan raksasa Elbaf ini? Monggo langsung ramaikan di kolom komentar, oke? Dan mungkin ini dulu yang bisa Mr. K sampaikan pada kesempatan kali ini, rek. Kurang lebihnya mohon maaf dan silakan cuit aja di kolom komentar, oke? So, see you next time. Adi sekarang melos, stay safe everyone. Salam Animania.